Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab agar pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jazakumullah. Jazakallah Mas Atta kopinya. Baik. Nih bapaknya tuh beda sedikit. Masih di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap bisa berkumpul dan berjumpa beliau di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa siapapun yang hadir di sini dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, diberkahi rezekinya melimpah sehingga bisa ke Mekah dan Madinah, dilunasi hutang-hutangnya, yang jomblo segera menikah. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa di pengajian itu terkabulnya 99,99% dan hampir 100% ya, sehingga kita manfaatkan berkumpulnya di sini. Salah satunya kita berdoa kepada Allah agar semua yang hadir di sini dirahmati, dicintai, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah apa? Ada yang lihat flyernya? Masuk kubur tanpa bekal, laksana orang berenang di samudra tanpa bahtera. Ada yang tahu ini perkataan siapa? Ini saya mengutip sebenarnya ya. Jadi ditanya sama Mas Habib, Ustaz, apa temanya gitu. Beliau ini kan kalau minta tema itu kan sadek-saknyet gitu ya, harus hari itu juga jadi gitu ya gitu. Jadi
Akhirnya saya teringat dengan kalimat ini. Ini adalah kalimat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oke, Bapak sekalian, ini adalah kalimat dari Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, dia laksana orang yang berenang di samudra tanpa bahtera, tanpa kapal, tanpa perahu. Bayangkan jenengan di Samudra Atlantik berenang tanpa kapal. Apa akibatnya? Tenggelam, mati. Jauh dari mana-mana, dari darat jauh. Itu adalah gambaran ya, orang-orang yang besok meninggal masuk kubur tanpa berbekal apapun, maka dia tidak akan selamat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini yang kita bahas pada maghrib kali ini adalah kita berusaha mentadabur sekaligus mengkaji tafsir dari surat An-Nahl ayat 97. Ya. Surat An-Nahl ayat 97. Yang bawa gadget silahkan dibuka surat An-Nahl ayat 97. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita hafal ayat ini karena ayat ini pendek, nggak panjang. Ya. Kita nggak sedang ngapalin Yasin, ya. Nggak sedang ngapalin Yasin lama. Ya. Saya aja baru hafal setelah berkali-kali ikut Yasinan. Ya. Saya orang Muhammadiyah tapi sering ikut Yasinan. Ya. Ya, karena saya ini Muhammadiyah ramah lingkungan. Ya. Diajak ngaji, ayo, diajak zikir bersama, ayo, gitu. Sholawatan, ayo, maulidan, ya, ayo. Ya kan, happy keangkringan, ayo, gitu kan. Iya, pejuang itu Pak tidak harus serius-serius Pak. Itu tahu Teuku Umar, pahlawan dari Aceh. Kalimat beliau itu apa? Besok kita ngopi di Melabo, katanya. Atau aku mati syahid. Keren loh Pak. Besok kita ngopi di Melabo. Ya ketemu di Melabo kita ngopi. Ya, atau aku mati syahid. Yang kita sampai nggak ngopi berarti aku sudah mati syahid. Gitu. Nah, pejuang gitu Pak, nggak terlalu serius-serius amat Pak. Ya kan? Gitu. Nah, baik Bapak sekalian, kalau ada yang sudah membuka An-Nahl ayat 97, kita hafalkan bareng-bareng ya. Semoga dalam setengah jam ke depan kita sudah hafal. Yuk, tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dakarin aw unsa falanahyiyannahu. Oh, wa huwa mu'minun. Masya Allah, berarti udah ketemu ya ayatnya ya. Sip. Ya, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahiyannahum hayatan thayyibah falanadziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya'malun ya, bukan ya'lamun. Ya'malun, amal. Kalau ya'lamun, apa yang kamu ketahui. Ulangi lagi satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahiyannahum
hayatan thayyibah walanadziyannahum bi ahsani ajruhum bi ahsani bima kanu ya'malun. Ya'malun ya. Ada yang sudah hafal? Terakhir harus sudah hafal ini. Saya udah hafal tapi dikoreksi, berarti masih belum hafal ya. Alhamdulillah ada yang mengkoreksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahum bentuknya pasif ya, diberi kehidupan oleh Allah. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah falanadziyannahum walanadziyannahum ajruhum bi ahsani bima kanu ya'malun. Makanu ya'malun bi ahsani makanu ya'malun. Ini ibu-ibu ini Masya Allah. Bu, kalau ada yang salah Bu, betul Bu, jangan ragu-ragu diluruskan. Apalagi Quran ya, nggak boleh keliru. Karena Quran itu sudah sangat sempurna. Kurang satu huruf jadi tidak sempurna ya, karena setiap huruf itu ada maknanya. Keindahan balaghahnya itu akan berkurang walaupun kadang-kadang maknanya sama. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah sekalian, insyaallah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, ayat ini dahsyat ya. Di sini Allah itu sampai bersumpah. Kalau antum itu sampai gak percaya, kebangetan karena Allah itu bersumpah di ayat ini. Ya, gampangnya gini. Kalau sampai Allah bersumpah saja kita gak percaya, kebangetan gitu Bapak sekalian ya. Apa itu? Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dakarin au unsa, min zakar, zakar apa? Laki-laki, au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan mereka ini syaratnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mukmin. Falanuhyiyannahum, bukan sungguh ditambahi Bu ya, karena situ ada lam taukid. Lam taukid itu seperti sumpah. Sungguh kami berikan kehidupan ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang suka beramal soleh, falanuhyiyannahum, sungguh kata Allah. Lam taukid itu sumpah dari Allah. Jenengan kalau Allah sudah sumpah kok nggak percaya? Saya nih ngomong sama Ustadz Zainal, Ustadz demi Allah Ustadz ya, kalau beliau nggak percaya gimana? Kebangetan ya. Dan Allah mengatakan wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang paling tepat janjinya. Janji Allah itu tepat, akurat, presisi ya, apalagi dipakai sumpah, adam lam taukid. Falanuhyiyannahum, sungguh kami hidupkan ya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Jadi janji Allah untuk orang yang suka melakukan amal soleh diberi kehidupan yang baik.
Kemudian di ayat selanjutnya Allah bersumpah lagi, ya, apa? Wa nadziyannahum, dan sungguh kami beri jaza. Jaza itu apa? Balasan. Ajruhum, dengan ajruhum itu ajar itu pahala, balasan, sama. Bi ahsani, dengan apa? Sesuatu yang lebih baik, makanu ya'malun, dibandingkan apa yang kamu kerjakan. Jadi jenengan itu kalau beramal soleh, balasan dari Allah itu lebih baik dibandingkan amal soleh yang jenengan, ya. Dan Allah bersumpah untuk ini. Jadi orang yang beramal soleh itu Bapak Ibu sekalian diberi balasan 2 kali. Pertama, balasan di dunia dengan hayat yang thayyibah, kehidupan yang baik, dan di akhirat dikasih lebih baik lagi. Itu ya. Nah, jadi jenengan harus tidak pernah bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik dalam segala kondisi. Dalam kondisi marah pun menjadi marahnya orang baik, ya. Lagi dongkol, lagi kesel, tetap jadi orang baik Bapak Ibu sekalian. Oke. Kalau kita marah, marahnya baik, marah yang mendidik, ya. Saya ini sering marahin anak saya, ya. Anak saya ini kan umur 4 tahun, lagi apa? Energinya lagi gede-gedenya. Sing saya marahi Pak Bu sekalian. Apa coba yang saya marahi? Dasar anak soleh, gitu. Kalau saya marahi Bu, dasar hafid Quran, gitu ya. Ini betul Bu, saya marahin begitu anak saya paling lusuh itu. Ya. Marahnya harus marah ya baik, karena ini terinspirasi dari ibunya Syekh Sudes. Ya. Kamu ini tak doakan jadi imam Masjidil Haram, jadi beneran. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya kan? Alhamdulillah. Jadi jamaah saya masuk Pak, datangnya belakangan saya jadi imam, ya kan? Gitu. Di Nabawi juga gitu, datang malam-malam, Isya udah selesai ya, saya jadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, gitu kan, bagi jamaah saya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Allah itu kalau kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, itu pasti akan langsung Pak, langsung dikasih cash balasan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak nunggu besok meninggal. Besok setelah meninggal dikasih lagi, nggak usah khawatir, bahkan lebih banyak. Tetapi ketika di dunia, Allah menjanjikan orang yang melakukan amal soleh itu diberi balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya begini Bu, kenapa ada orang kalau sholat itu nggak merasa nikmat? Ada nggak di sini yang sholat merasa nggak nikmat? Jenengan, kata Imam Ibnu Taimiyah, ya, kalau ada orang dia ibadah kepada Allah kok tidak merasa nikmat, itu harus diteliti. Pasti ada yang keliru dengan ibadahnya. Jenengan kok sholat nggak merasa nikmat, jenengan baca Quran nggak merasa nikmat, jenengan puasa sunnah nggak merasa nikmat, jenengan sedekah kok nggak merasa nikmat, maka ada yang keliru dengan ibadahnya. Ini kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Allah itu di dalam Asmaul Husna punya sifat asyakur, zat yang maha bersyukur, dibalas pasti oleh Allah, gitu. Jadi orang yang sholat itu langsung dibalas oleh Allah. Salah satunya adalah merasa manisnya ibadah. Kalau jenengan kita ibadah nggak ngerasa manis, pasti ada yang keliru dengan ibadahnya. Karena itu pasti oleh Allah
Kenapa saya kok nggak dikasih manis oleh Allah? Ada yang keliru Pak, Bu sekalian. Satu, kelirunya apa? Mungkin ketika ibadah kita nggak ikhlas. Ibadahnya hanya menggugurkan kewajiban. Cung, di sini siapa yang kalau sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban? Ayo ngacung. Oh, nggak ada yang ngacung nih, masya Allah. Ya, saya tuh jujur ya. Ya, sodakta ya akhi, ya, antum jujur. Banyak orang ketika sholat hanya tujuannya menggugurkan kewajiban. Akhirnya apa? Sholatnya injury time. Itu cirinya orang yang menggugurkan kewajiban itu injury time. Nggosek ya, cik suwe. Cik suwe, kok yang 10 menit saat durung ada tak sholat ya, injury time. Makanya nggak nikmat, ya kan? Karena kita nggak memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah. Kita asal-asalan ngasih ibadah kepada Allah. Ibadah itu langsung kalah sama Allah. Kalau kita asal-asalan ya sama Allah. Ibadahnya sesuai dengan yang kita berikan kepada Allah. Gitu. Injury time. Akhirnya apa? Sholatnya cepet-cepetan, lebih cepat lebih baik. Ya kan? Balapan, ya kan? Ya nggak nikmat, nggak dikasih manis. Orang kasih manis itu apa? Ketika sholat ikhlas, ya Allah, saya ini hambamu ya Allah, ini bentuk saya syukur, abdan syakuro atas segala nikmat yang kau berikan kepada saya. Ketika adzan Allahu Akbar datang, kita kasih yang terbaik buat Allah. Ibadah itu di awal waktu, khusyuk, ya nggak cepet-cepet ya. Kalau injury time itu kayak apa Pak Bu? Kalau kita prasmanan, tahu prasmanan? Kalau datangnya terakhir dapatnya apa? Dapatnya lengkuas, ya kan? Ada nasi padang begitu kan? Kita datangnya terlambat, terakhir dapatnya lengkuas, ya. Sop cuman dapat kuahnya, ya. Sisanya sambal semua, ya kan? Ya wajar, injury time. Beda kalau datangnya awal, bisa milih ya kan? Itu ada ayam bakar, ada rawon, ya kan? Ya awal waktu lebih enak, lebih nikmat, ya. Dan kata Ibnu Taimiyah, ya kalau kita itu, ya mafhum mukhalafahnya, kalau kita memberikan terbaik ibadah kita kepada Allah tadi, diberi kenikmatan, diberi kemanisan dalam beribadah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan merasakan saya kok nggak manis ya, tilawah biasa-biasa aja, zikir biasa-biasa aja, sholat biasa-biasa aja, teliti, pasti ada yang keliru. Karena Allah pasti akan memberikan balasannya cash saat itu juga, berupa apa? Kebahagiaan ketika ibadah. Nah, kalau ibadah nggak bahagia, ada yang keliru. Ini. Karena Allah tuh nggak pelit. Allah nggak bakhil Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mengatakan balasan Allah itu besok setelah kita meninggal di akhirat, kita menuduh Allah bakhil. Allah itu maha kaya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pertama. Okay. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa yang namanya ibadah itu pasti akan dirasakan kemanisannya oleh orang-orang yang beriman. Ini. Kalau nggak ada yang manis, ada yang keliru. Terus yang kedua, bisa jadi kita ini orang yang kurang memiliki ulul himmah. Ulul himmah itu apa? Cita-cita kita kurang tinggi, terlalu rendah kita. Kalau kita kuliah, ya, wes sepenting aku SD bisa maca nulis, cukup. Setelah itu nggak usah sekolah lagi, pusing, kepala panas. Tapi kalau orang yang ulul himmah, SD selesaikan, aku ingin lanjut SMP, selesaikan SMP, lanjut SMA, selesaikan SMA, lanjut S1, selesaikan S1, lanjut S2, selesaikan S2, sampai S3. Kenapa? Dia punya ulul himmah, cita-cita yang tinggi, sehingga durasi belajar yang begitu panjang
Sebenarnya belajar itu capek nggak? Capek, Pak. Ya. Tapi kalau kita tidak punya ulul himmah, nggak punya cita-cita yang tinggi, ya, berhenti di tengah jalan. Sama ibadah kita ini, kalau nggak ulul himmah, nggak punya cita-cita yang tinggi, berhenti di tengah jalan. Sepenting, sing wajib apa? Nah, nggak ada niatan nambah zikir, nggak ada niatan nambah sholat sunnah, ba'diyah qobliyah, nggak ada niatan puasa sunnah, nggak ada niatan tahajud. Padahal itu adalah apa? Salah satu kunci kemenangan. Ya, kunci kemenangan, Pak. Sholat pun, Pak, lihat Pak, Rasulullah itu pernah bersabda, Qusay Novel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya prajurit. Rasulullah ketika mengucapkan itu banyak kaum muslimin berlomba-lomba ingin memenuhi nubuah dari Rasulullah SAW. Wah, ini sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Tahu Pak, baru terrealisasi berapa? 800 tahun kemudian oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Ya. Kita lihat Pak, apa kehebatannya Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Pasukan yang menaklukkan Qusay Novel itu jumlahnya 250.000. 250.000. Ya. Takluk Qusay Novel 800 tahun kemudian. Sayyidina Umar mau menaklukkan Qusay Novel, ternyata nggak bisa. Begitupun penguasa-penguasa setelahnya. Justru takluknya Qusay Novel oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Nah, ini kelihatan dari sini Pak. Ketika melakukan Qusay Novel itu terjadi di hari Jumat. Setelah takluk hari Jumat, kemudian sholat Jumat bareng-bareng, sholat Jumat kolosal. Bayangkan sholat Jumat jumlahnya 250.000. Sempang 5 itu paling cuman berapa itu? Paling 2.000 paling. Baitur Rahman ya, Baitur Rahman paling 2.000. Berarti harus berapa kalinya? 125 kalinya Baitur Rahman. Ya, untuk menampung pasukannya Muhammad Al-Fatih. Dan waktu itu beliau menyeleksi siapa nih yang jadi imam pertama kali. Terus kemudian kita seleksi imam, ya. Nah, seleksinya adalah siapa yang dari balik sampai sekarang belum pernah meninggalkan sholat wajib, silakan berdiri. Yang sudah pernah meninggalkan walaupun cuma sekali, silakan duduk. Itu 250.000, tidak ada yang duduk satu orang pun. Artinya mereka tidak ada yang pernah meninggalkan sholat wajib. Pasukannya Muhammad Al-Fatih nggak pernah ada yang meninggalkan sholat wajib, walaupun cuma sekali. Jadi kan ada nggak yang pernah meninggalkan sholat wajib walaupun sekali? Tadi ya biasanya injury time itu. Itu kayak gitu bikin kalah. Ya, bikin kalah umat Islam itu. Ya. Ini lolos semua, layak jadi imam semua nih. 250.000 layak jadi imam semua. Yang kedua, siapa yang dari balik sampai dia sekarang dewasa ini belum pernah meninggalkan sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah, silahkan berdiri. Yang sudah pernah meninggalkan walaupun cuma sekali, silahkan duduk. Sampean kalau jadi pasukan Muhammad Al-Fatih, duduk apa berdiri? Duduk sejak awal. Ya astagfirullah. Ya kan? Sama di posisi kedua ini yang baru duduk udah lumayan itu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, di antara 250.000 pasukan itu mayoritas berdiri. Artinya mayoritas orang yang suka apa? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Terus pertanyaan yang ketiga. Wah, ini agak berat. Levelnya lebih tinggi lagi, Pak. Siapa yang dari balik sampai sekarang, sampai dewasa belum pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat malam? Silakan duduk. Yang sudah pernah walaupun cuma sekali, silakan duduk. Kalau yang tidak pernah, silakan berdiri. Dan ternyata semuanya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih.
Terus kemudian disambung oleh, dikomentari oleh gurunya Muhammad Al-Fatih yang bernama Aksam Sudin. Dia mengatakan kalau ada pemimpin, ya, pemimpin kaum muslimin, kalau ada pemimpin hari ini yang belum pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid, belum pernah masbuk, itu Muhammad Al-Fatih orangnya. Ya, komentar gurunya, Pak. Ya. Muhammad Al-Fatih itu, Pak, nggak pernah ketinggalan rokaat pertama dalam sholat jamaah, nggak pernah masbuk. Angel, ya. Pak, Bu sekalian, Masya Allah, Allah kasih kemenangan, Pak, hayatan thayyibah buat orang-orang yang melakukan amal soleh. Jenengan kalau ingin hayatan thayyibah, maka banyaklah amal soleh. Dan Muhammad Al-Fatih itu termasuk adalah seorang muslimin, alim, zaim, ya, orang yang alim, dia menguasai Quran, sunnah, bahasa asing punya 8, Pak, menguasai bahasa asing 8, militer dia paham, politik dia paham, ya. Beliau ini orang yang ulul himmah. Aku pengen menjadi orang yang dinurbuahkan oleh Rasulullah SAW sejak kecil, Pak, udah begitu, Pak. Sebaik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Maka kita punya ulul himmah, bisa masuk surga, bisa ketemu Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ini, aduh, ibadahnya kayak begitu, malulah kita doa pengen ketemu sama Rasul. Ya Rasul, aku pengen di surga Firdaus bersamamu ya Rasul. Malu kita. Benar gak, Pak? Punya ulul himmah, Pak, sekalian. Ya. Ini juga nasihat buat saya pribadi, ya. Punya ulul himmah, sehingga kita itu, wah, nggak apa-apa, rekoso sini. Sepenting aku ketemu Kanjeng Nabi, surganya surga Kanjeng Nabi. Jadi tetangganya Rasulullah SAW. Banyakin sholawat juga, dekat dengan anak yatim. Kan gitu kan dalam hadisnya, aku dengan orang yang cintai anak yatim seperti 2 jari, sangat dekat. Cintai anak yatim. Banyakin sholawat. Gitu. Ya. Jangan sampai sehari kita nggak sholawat. Ulul himmah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada perkataan Sayyidina Abu Bakar tadi, barang siapa yang masuk kubur tanpa amal, tanpa bekal, seperti orang yang berenang di samudra tanpa kapal. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Orang yang meninggal itu terputus amalnya, Bapak Ibu sekalian. Jenengan nggak bisa nambah amal lagi. Dan celakalah orang ketika dia itu sudah meninggal, amal bekalnya dikit. Pak, Bu sekalian, ada ulama yang bilang gini, perbaiki sholatmu. Sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam kubur saat ini itu merindukan bisa dihidupkan lagi untuk sholat 2 rakaat. Ya Allah, hidupkan saya lagi ya Allah. Kasih saya kesempatan sholat ya Allah, 2 rakaat aja ya Allah. Gak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja ya Allah. Hidupkan saya sebentar aja, saya ingin sholat 2 rakaat. Ya. Jenengan yang selama ini tidak termotivasi beramal soleh, ya Pak, di kubur itu Pak banyak yang nyesel. Ya, kenapa dulu saya itu sholatnya biasa-biasa aja. Nyesel, Pak. Ya Allah, kenapa saya dulu tak puasa sama yang lainnya? Anu temannya puasa, kenapa saya ikut puasa? Pak, kalau udah meninggal Pak, pengen puasa Pak. Sekarang ini kita nggak punya motivasi puasa, karena rekoso. Besok kalau udah meninggal Pak, pengen bisa puasa kayak yang lain. Dia udah melihat pahala-pahalanya orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang tilawah Quran. Itu Pak, dalam kubur Pak. Pengen hidup lagi Pak, supaya ikut ngaji kayak gini, kayak kita ini. Nah, gitu. Makanya ya Allah, orang yang ketika di alam kubur tanpa bekal, dia akan tenggelam, tidak selamat, kecuali diselamatkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan walanadziyannahum ajruhum bi ahsani ma ya'malun. Dan kelak di akhirat dapat lagi Pak, jenengan Pak, pahala kita dapat lagi dari Allah Subhanahu wa taala melebihi amal yang kita kerjakan. Jadi besok balasan di akhirat itu sebenarnya balasan dari Allah itu nggak layak buat kita, nggak layak Pak, karena ibadah kita itu belum sungguh-sungguh, tapi Allah ngasihnya sungguh-sungguh, beneran, gede banget, gitu Pak. Bayangkan Pak, dalam hadis dikatakan ya, pahala atau balasan surga yang paling rendah, besok ada yang paling rendah Pak derajatnya di surga itu dikasih apa, kenikmatan seperti raja dunia, wilayah kekuasaannya, kenikmatannya dikasih sedunia itu Pak, satu bumi Pak, itu kenikmatan yang paling rendah. Seperti kalau saya ngomong sama Mas Anton, Mas Anton, kalau saya minta diantar dari sini kemana? Ke MAJT, tak kasih 20 juta. Kira-kira gede apa kecil Bapak sekarang? Jadi Allah kayak gitu kalau mau ngasih balasan. Allah tuh maha kaya, gampang ngasih, gede banget. Ya. Sehingga besok di surga orang-orang itu yang ahli surga, wa huwa mu'min kata Allah. Ya, syaratnya mau surga kan mukmin Pak. Ya, maka ini mukmin ini harus jangan sampai hilang nih sampai kita mati nih. Ya kan? Ini pasportnya. Ya, untuk walanadziyannahum ajruhum bi ahsani ma ya'mal. Mukmin Pak. Ya, dijaga imannya. Cara jaga iman apa? Jaga iman itu Rasulullah mengatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jagalah imanmu, perbaharui imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Artinya akidahnya ini harus senantiasa kuat. Dan penguatan akidah, apalagi Pak, Bapak sekalian, datang ke pengajian. Inna yasyallahu min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu yang banyak ilmunya. Kita nggak bakal takut sama Allah kalau ilmu kita itu kecil, minim. Dengan datangnya kita ke pengajian, banyak ilmu kita tambah takut kepada Allah. Tetapi gini Bapak sekalian, kalau kita datang ke pengajian tidak membuat kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, ada yang keliru dengan pengajiannya. Ganti pengajian, ganti ustadz keliru. Karena ujungnya ilmu itu adalah membuat kita lebih takut kepada Allah, ya, lebih dekat sama Allah. Ngaji malah senangnya tukaran, sindiukari sama muslim, kayak musuh gue ahlul bid'ah, ya Allah. Itu saudara kita Pak, masih umat Muhammad. Ya, dinasihati bukan dibenci. Dibenci perbuatannya, jangan orangnya. Ya, kalau keliru. Ya, karena bisa jadi orang yang kita anggap keliru di mata Allah itu mulia. Kan banyak hadis itu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada pelacur. Pelacur itu paling hina. Siksanya pun rajam. Ya. Gara-gara dia ngasih minum anjing, diampuni dosanya. Allah Maha Pengasih. Tapi kita nggak tahu siapa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak sekalian, sehingga dari kalimat ini ya, sesungguhnya orang yang di dalam kubur itu Bapak sekarang ini sangat butuh pertolongan kita, sangat butuh doa-doa kita. Ayo, siapa yang bapak ibunya sudah meninggal, yang hari ini belum mendoakan? Oh Pak, Bu, bapak ibu kita yang sudah sedo itu Pak, lagi nunggu doa kita.
doa anaknya. Ya. Ida matal insan in kota amaluhu ila min salasin, salah satunya waladun sholih yut'aunahu, anak soleh yang mendoakan. Nunggu doa kita Pak, sehingga kita itu harus jangan lupa mendoakan orang tua kita. Sebagaimana besok kalau kita meninggal juga menunggu doa dari anak kita. Itu saya pernah mendatangi makam orang tua, saya buat foto, saya caption, hari ini aku mendoakan orang tuaku. Besok aku berharap kalau sudah meninggal gantian anakku yang mendoakanku. Saya ajak anak-anak untuk mendoakan kakek dan neneknya, kong dan putihnya. Kita ajari, karena kita besok Bapak Ibu sekalian, ya, usia itu tetap ada ujungnya. Ya. Kita tidak abadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian yang kedua Bapak sekalian, ya, ini adalah nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, beliau mengatakan orang yang gelisah memikirkan dunia, maka hatinya akan menjadi sempit, hatinya akan menjadi keruh. Coba yang punya anak, ya, punya anak gitu. Anak saya 5 Pak, mondok semua gitu kan. Kalau mikirkan SPP-nya anak gitu, jadi keruh Pak, ya kan. Makanya kalau mikir dunia itu jangan terlalu batek. Ya, biasa aja, bismillah, pasti oleh Allah dicarikan gitu kan. Nah, tapi sebaliknya karena Sayyidina Utsman, orang yang gelisah akan akhirat itu hatinya akan terang, Pak. Jenengan tuh harus senantiasa gelisah. Ya Allah, aku pengen surga ya Allah. Ya, saya pengen ampunanmu ya Allah. Jangan sampai nggak diampuni ya Allah. Saya ingin berjumpa dengan Rasulmu ya Allah. Kemudian kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terang hati kita. Saya takut nggak ketemu ya Allah, karena saya ini dosanya banyak. Saya takut nggak aku ampuni ya Allah. Saya ini bolak-balik dosa tobat, dosa tobat. Dosanya nggak kapok-kapok gitu, ya kan? Kan takut kita itu nggak diampuni, ya kan? Gitu. Terang Pak hati kita Pak dengan begitu Pak. Ya Allah, saya takut Engkau lagi marah ya Allah. Ya. Ini terang Pak hati kita Pak. Tapi kalau kita banyak mikirin dunia, ngumpul-ngumpul, mau mikir politik toh, ki sesuk semenang sapa. Ya, mikirin dunia ya. Sok dolan ning mendi, keruh Pak. Serius. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol tentang kasih sayang Allah, ya Allah, besok kita mau buat acara di mana lagi kita untuk ngasih bantuan yatim piatu. Wah, hati kita Pak terang. Karena yang kita omongnya adalah mengharap ridho dari Allah. Gelisah kita kalau nggak beramal soleh yang banyak. Gelisah kita, ya. Gelisah kita, wah aku anakku biar, ya Allah jadikan anakku ini anak yang soleh ya Allah. Jangan sampai nggak ada yang soleh. Jangan sampai kami ya Allah di akhirat besok berpisah ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Gitu Pak Bu. Seringlah kita gelisah masalah akhirat gitu. Ya Allah, mulo nyuwun ya Allah ridho jenengan ya Allah. Aku minta ridho, jangan sampai Engkau enggak ridho ya. Jangan sampai Engkau itu Engkau lepaskan aku walaupun cuma sedetik. Ini kalau Allah cuek sama kita Bapak sekalian, ya Allah, masalah sekecil apapun nggak akan selesai. Tetapi kalau Allah sudah mendukung kita, masalah yang serumit apapun, sebesar apapun, kalau Allah bersama kita, itu akan dibantu. Dan penting kita untuk gelisah. Salah satu kegelisahan kita adalah bekal kita Bapak-Ibu sekalian. Gini. Bekal ya Allah. Kita harus gelisah. Bekal kita ini cukup nggak ya menghadap Allah itu? Karena kalau nggak cukup, kita kayak berenang di samudra, tenggelam masih Pak, nggak bawa apa-apa gitu.
Ya. Cek sholat kita, cek puasa kita, cek sedekah-sedekah kita, cek lisan kita. Kenapa Pak? Lisan ini kadang-kadang ya Allah ngomongin orang, udah ngomongin orang itu Pak, pahala kita hilang Pak, ditransfer kepada orang lain. Ya kan? Boleh amal lagi angel-angel, syaratnya harus ikhlas sesuai dengan syariat. Lah kok hilang gara-gara ngerasani wow tanggane. Ya Allah, ya Allah. Hibah itu dahsyat. Ada lagi yang bisa mengambil, mencuri amal kita Bapak sekalian. Apa itu? Hasad. Ya, kita kalau udah benci sama orang, hasad. Hasad itu benci. Benci nggak jelas, iri nggak jelas, hanya gara-gara mobil dia lebih bagus dibandingkan mobil kita. Dia beli kulkas, kita ikut apa? Demam, panas, padahal pas musim penghujan. Ya, gitu. Ya. Pak Ustadz itu ada nggak Pak yang hasad Pak? Ada Pak, dengan sesama Ustadz. Wah, lihat Ustadz Zainal pengajiannya, umatnya banyak, jamaahnya banyak, iri, itu ada Pak. Ya Allah, ini memakan amal soleh yang banyak ini. Amal soleh yang begitu susah untuk dikumpulkan, hilang karena hasad. Karena setelah hasad itu langsung biasanya nanti ada rencana buruk, ngerasani dan lain-lain seperti itu. Ini kan dimulai dari hasad. Makanya hati ini Pak, makanya Bapak Ibu sekalian, banyak-banyakin kita istighfar, minta sama Allah, ya Allah lembutkan hati saya ya Allah, ya Allah lembutkan hati saya ya Allah, beningkan hati saya ya Allah. Kalau bening Bapak Ibu sekalian, air yang bening itu kalau ada apa? Ada pasir masuk kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kalau air comberan pasir masuk kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Dikasih batu aja nggak kelihatan. Kita minta hati yang bening ya Allah, kasih saya hati yang bening ya Allah, sehingga kalau mau dosa, mau maksiat, kerosok, astagfirullah, aku mau gak sengaja, ya, keceplosan ngomong, gitu Pak, menyakiti perasaannya mungkin. Nah itu Pak, kalau bening itu dosa kecil aja kelihatan, ya. Dan kita minta dilembutkan hati kita. Ya Allah, saya ingin kalau ada orang baca Quran saya nangis ya Allah. Ya Allah, saya ingin kalau sholat saya nangis ya Allah. Ya Allah, saya ingin kalau doa itu saya nangis ya Allah. Dilembutkan hati kita. Ya Allah, kalau saya ingin ya Allah ketika berkholwat dengan Engkau ya Allah dalam sepi saya nangis ya Allah. Beri saya hati yang khusyuk ya Allah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Gelisahkan kita dengan akhirat. Ya, bukan gelisah dengan dunia. Keruh Pak kalau kita gelisahnya dengan dunia. Kalau kita gelisah dengan akhirat, lihat tetangganya lebih nikmat itu biasa aja. Alhamdulillah Bu, Masya Allah, selamat ya Bu. Nah, ya. Bahasanya begitu. Kenapa Bapak sekarang? Karena semua kenikmatan itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan lihat nikmatnya Pak, lihat apa? Pertanggungjawabannya. Baik, insyaallah demikian yang saya sampaikan. Semoga kita diberkahi oleh Allah semua, Bapak sekalian. Semoga kita kelak di alam kubur bekalnya banyak ya. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa wahabna rizqan wasi'an waktub alaina taubatan nasuha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.